Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ain Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Pemuda tewas terjatuh dari tebing 7 meter di kawasan air terjun Pungbunga, Kabupaten Maros. Diteror batu kelompok remaja, seorang wanita terjatuh hingga pingsan. Keuntungan hingga 10 juta rupiah per hari dari hasil beternak jangkrik. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ain Sulsel selengkapnya. Seorang pemuda tewas terjatuh dari tebing setinggi 7 meter di kawasan air terjun Pungbunga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena petugas harus melintasi arus deras sungai. Dari rekaman video amatir, petugas kepolisian sektor Tompobulu dibantu warga berupaya menyeberangi sungai berarus deras dengan menandu jasad seorang pemuda bernama Ipung Ardiansyah. Pria berusia 24 tahun di sebuah lokasi air terjun Pungbunga, Desa Bontomaduro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Korban yang merupakan karyawan di salah satu hotel di Makassar ini tewas setelah jatuh tergelincir dari tebing air terjun setinggi 7 meter lalu mendarat tepat di atas batu. Petugas kemudian membawa jenazah korban ke puskesmas terdekat usai menandu sejauh 1 km melintasi jalan terjal. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas puskesmas Tompobulu bersama tim Inafis Polres Maros, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan luka lecet di sejumlah tubuhnya. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika korban bersama dua rekannya berwisata di kawasan air terjun Pungbunga. Korban bersama rekannya langsung turun ke air terjun untuk foto bersama. Setelah itu, korban kemudian naik dan memanjat ke atas tebing air terjun dengan kondisi cuaca hujan, sehingga korban diduga terpeleset lalu terjatuh dari ketinggian 7 meter dan korban mendarat persis di bebatuan sehingga korban mengalami pendarahan pada bagian kepala yang mengakibatkan meninggal dunia. Rekan korban yang melihat kejadian tersebut langsung melapor ke warga sekitar. Yaitu terkait untuk yang meninggal ini, yaitu kecelakaan. Kemudian dia berkunjung di salah satu tempat permandian di Tompobulu, namanya Pungbunga. Untuk kronologisnya yang bersangkutan itu bersama dengan teman-temannya, kebetulan terpleset untuk temannya itu. Dia terpleset dari mana dan? Pada saat mungkin nanjak di atas gunung itu. Diketahui kawasan air terjun Pungbunga ini merupakan lokasi yang dilarang untuk dikunjungi oleh wisatawan maupun warga sekitar untuk berenang maupun mandi karena permandian ini telah memakan korban sebanyak 9 orang yang ditemukan tewas tenggelam. Bahkan pemerintah setempat telah memasang spanduk larangan untuk tidak berenang, namun diduga korban bersama dua rekannya mengabaikan himbauan tersebut hingga berujung maut. Setelah dibersihkan, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ain News melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terjatuh hingga pingsan akibat dilempar batu oleh gerombolan remaja yang menghadangnya di Makassar. Korban pun mengalami luka di wajah dan dirawat di rumah sakit. Seorang wanita melintas mengendarai sepeda motor bersama rekannya menjadi korban penghadangan oleh gerombolan diketahui remaja berjumlah belasan di ruas Jalan Bulu Saraung, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Mengetahui aksi penghadangan, Polsek Bontoala yang berpatroli langsung mendatangi lokasi, namun gerombolan telah kabur lebih dulu. Akibat aksi teror tersebut, seorang wanita pingsan usai jatuh dari kendaraan hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Akademis Makassar. Peristiwa berawal saat korban bersama rekan lainnya mengendarai sepeda motor hendak kembali ke rumah masing-masing usai nongkrong di kafe hingga larut malam. Dalam perjalanan diketahui gerombolan menghadang pengendara yang melintas bahkan melakukan pelemparan batu. Korban yang beriringan bersama rekan lainnya dibuat kaget hingga terjatuh.
Bahkan dalam pengakuan rekan korban, gerombolan remaja tersebut sempat melakukan pengancaman, namun beruntung seorang pemuda pelintas menyaksikan aksi tersebut datang menyelamatkan. Tadi waktunya jalan itu awalnya laki-laki yang di depannya mau dipukul pakai batu, tapi dia itu orang ndak kena, temanku yang di belakang kena, jadi langsung kena sininya batu, baru langsung jatuh, baru itu orang kayak menantang bilang jadi kenapa Mi, bilang kenapa, baru ndak lama datang Mi itu tadi om yang baju putih tolong, baru mereka lari Mi semua. Ada berapa orang yang Mungkin sekitar 6-7 orang, tapi masih banyak lagi teman-temannya di lorong. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi di lokasi, sementara itu korban telah membaik dalam perawatan rumah sakit. Secara resmi korban lainnya melaporkan hal tersebut ke kepolisian Polsek Bontoala untuk ditindak lebih lanjut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo meninggal dunia di usia 65 tahun usai dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Duka menyelimuti rumah Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Karayeng Lembang Parang, Sultan Malikul Said II Batara Goa. Almarhum meninggal dunia pada Kamis pagi di usianya yang ke-65 tahun. Ratusan masyarakat Kabupaten Goa dan keluarga kerajaan pun memenuhi rumah kediaman almarhum di Jalan Bangka Daeng Bombong, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menurut anak almarhum, Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo dilarikan ke RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar karena menderita penyakit jantung. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada pukul 7.25 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Goa, saya menyampaikan kesepakatan kita semua bahwa pejabat kerajaan Goa sekarang adalah betul, setuju. Dan kami menunggu nanti perempuan paling telat 40 hari dari hari ini. 40 hari kita akan memutuskan siapa di raja nanti, Raja Goa. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Untuk menutupi kekosongan jabatan, keluarga besar Kerajaan Goa dan Dewan Adat Kerajaan Goa bersepakat mengangkat satu Laten Resesu Daeng Matawang Karayeng Segeri, Karayeng Matowaya atau Karayeng Tatu Mabicara Butari Goa menjadi PLT Raja Goa ke-38. Salah satu keluarga Kerajaan Goa, Patabaso, merupakan cucu Andi Mapanyuki Tumai Lalang Towari Goa, mengatakan pengangkatan Karayeng Tumap Bicara Butari Goa karena dia merupakan kakak almarhum Andi Kumala Ijo. Hal tersebut disepakati di Bala Lompowari Goa oleh keluarga besar keturunan Raja-Raja Goa, di mana di antaranya keluarga besar Raja Goa ke-34 dan 35 serta 36 serta perangkat adat Kerajaan Goa yaitu Bate Salapang serta Tumai Lalang Towari Goa. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pilkada Jeneponto, Sulawesi Selatan, ricuh dua kubu paslon bupati saling klaim kemenangan hingga terjadi saling serang. Dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jeneponto, Sulawesi Selatan ini terlibat saling serang. Aksi saling serang dan lempar tak terhindarkan antar kedua kubu. Aksi saling serang ini terjadi di Kecamatan Bangkala usai perhitungan cepat atau quick count. Aksi saling serang terjadi lantaran kedua kubu paslon bupati sama-sama mengklaim menang. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto nomor urut 2 Paris Yasir bersama Islam Iskandar lebih awal mengklaim menang versi hitung cepat yang dilakukan internal mereka. Sementara pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto nomor urut 3 Haji Muhammad Sarif dan Muhammad Nur Alim Kalbi juga mengklaim menang setelah semua data dianggap rampung melalui Quick Count Script Survey Indonesia atau SSI dengan perolehan suara 42,15% dan paslon nomor 2 Paris Yasir dan Islam Iskandar 41,38% suara. Beruntung kepolisian Polres Jeneponto dan Brimob BKO Polda Sulsel cepat lokasi hingga kericuhan dapat diantisipasi. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman, iNews melaporkan.
Sementara itu, pengamat politik dan tokoh agama di Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak di Sulawesi Selatan berjalan aman dan damai. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga kondusivitas, tetap memperkokoh persatuan dan menjaga kerukunan usai Pilkada. Pilkada serentak yang digelar Rabu 27 November 2024 mendapat apresiasi dari pengamat politik dan tokoh agama di Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pilkada berjalan aman dan damai kendati ada riak di sejumlah daerah. Untuk itu, masyarakat diimbau agar menjaga kondusivitas, memperkokoh persatuan, dan menjaga kerukunan serta persaudaraan pasca pilkada serentak. Masyarakat diminta menjaga keamanan dan ketertiban dengan menghargai perbedaan politik, serta kembali beraktivitas dengan aman. Firdaus Muhammad dan Usman Sofyan juga menambahkan yang terpenting bagi masyarakat ke depan ialah menagih janji para pemenang pilkada yang tertuang dalam visi misi para kepala daerah yang terpilih dan ditetapkan oleh KPU. KPU yang luar biasa, termasuk di dalamnya menyiapkan 2 kandidat yang kemudian bisa mengedukasi masyarakat dalam menentukan pilihan. Lain yang saya kira patut kita apresiasi adalah suasana pilkadanya damai. Bahwa ada riak-riak itu hal yang bisa dimaklumi. Ini mencerminkan tingkat kedewasaan politik masyarakat. Dan terpenting terakhir saya kira adalah bagaimana masyarakat itu tetap bisa menagih janji dari pemimpin yang terpilih siapapun itu. Nah, tentunya harapan kita, mari kita jaga kondusivitas wilayah kita, keamanan dan terutama masyarakat untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasanya untuk aktivitas masing-masing, dan kita mendoakan dan kita menyerahkan proses hasil pemungutan suara kemarin untuk mempercayakan kepada pihak penyelenggara. Masyarakat, kami dari tokoh agama mengharapkan agar bisa menerima dengan baik sehingga stabilitas pemerintahan, pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat. Dan dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi pegawai salah satu bank BUMN nekat menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah gara-gara nunggak pinjaman online. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, melecehkan bocah, seorang kakek ditangkap polisi di Maros, Sulawesi Selatan. Mirisnya, pelaku diduga melakukan aksi bejatnya lebih dari 1 kali dengan modus mengiming-imingi akan dibelikan jepitan rambut. Pria lansia berinisial HG ini hanya bisa pasrah
saat digiring oleh petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Maros. Kakek 68 tahun warga asal Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ditangkap setelah melakukan tindakan pencabulan terhadap bocah perempuan berinisial US umur 8 tahun yang merupakan tetangga pelaku. Dalam menjalankan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan membelikan jepitan rambut untuk korban. Namun di saat korban datang ke rumah pelaku untuk menagih janji, pelaku langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar rumahnya kemudian mencabuli korban. Aksi bejatnya ini terbongkar saat sang ayah bersama tante korban mencari korban yang diketahui berada di rumah pelaku. Namun saat membuka pintu rumah, pelaku dan korban ditemukan tanpa busana. Keluarga korban pun melapor ke polisi. Selain itu, dari hasil visum petugas juga menemukan adanya tanda persetubuhan yang dialami oleh korban. Polisi juga masih menyelidiki motif aksi bejat pelaku yang diketahui sudah ditinggal pergi cerai oleh sang istri. Seorang yang mengatakan ada di belakang masjid itu, sedangkan yang di belakang rumah si tersangka itu ada di belakang masjid. Orang tua dan tante korban kemudian ke tempat itu dan buka pintu. Tadinya sih berteriak-teriak, teriaki, tapi mungkin udah kedengaran, akhirnya di pintunya dibuka dan mendapati korban sama tersangka itu tanpa busana. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Polres Maros dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pegawai salah satu bank BUMN nekat menggelapkan uang nasabah sampai 3,2 miliar rupiah gara-gara nunggak pinjaman online. TS, 47 tahun, seorang pegawai salah satu bank BUMN diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar karena menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat pinjaman online. Aksi penggelapan ini sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2022. Saat itu pelaku menjadi petugas administrasi kredit di salah satu bank BUMN. Modus pelaku dengan membuka rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Perbuatan itu karena memang berdasarkan dari keterangan jaksa penyidik, kami peroleh bahwa dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Karena dia pertama kali ditagih oleh pinjol, dia berusaha untuk mencari atau menutupi tagihan pinjol itu dengan mencari pinjol lain, sehingga gali lubang tutup lubang sampai puluhan pinjol, 30 atau 60-an pinjol. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar pinjol. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Diduga karena tuntutan ekonomi seorang wanita di Kabupaten Maros ditangkap polisi lantaran terbukti menjadi mucikari dalam kasus prostitusi online. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan untuk jasa layanan seks ke pria hidung belang ini adalah saudara iparnya sendiri melalui aplikasi dengan tarif ratusan ribu rupiah. Eka Pratiwi, seorang wanita berusia 27 tahun ini hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas usai ditangkap di sebuah kamar hotel Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, lantaran terbukti menjadi mucikari dalam bisnis prostitusi online terhadap wanita berusia 26 tahun berinisial HH. Setiap jasa layanan seks yang ditawarkan oleh pelaku mematok harga dari 300
hingga Rp500.000 dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000 untuk sekali transaksi melalui aplikasi hijau. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan oleh pelaku untuk melayani lelaki hidung belang ini adalah saudara iparnya sendiri. Diketahui bisnis prostitusi online ini sudah dijalankan selama 2 tahun dan diduga karena tuntutan ekonomi usai berstatus janda ditinggal pergi suami. Selain itu, di hotel yang sama, Satreskrim Polres Maros juga meringkus mucikari lain yang merupakan seorang mahasiswa bernama Muhammad Al-Khaidir yang mempekerjakan wanita pelajar berusia 17 tahun melalui aplikasi hijau dengan tarif Rp400.000 sekali kencan ke pria hidung belang dan mendapatkan upah Rp100.000. Kejadian perkaranya sama, yaitu satu hotel yang sama. Itu ada laporan warga atau gimana, Dan? Ini ya informasi dari masyarakat sekitar. Dan ini yang ditangkap ini kan mucikari ada 2. Apakah mereka ada hubungan yang sama atau gimana? Jadi setelah kami dalami, kedua mucikari ini tidak saling kenal. Katanya ada iparnya ya dia jual itu. Ya, untuk peristiwa di hari Jumat dini hari itu hubungan antara mucikari dengan korbannya merupakan saudara ipar. Dari hasil penangkapan kedua mucikari ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 telepon genggam yang berisi komunikasi transaksi dan nota pembayaran tempat penginapan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mucikari dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 5.000 peserta ambil bagian dalam lomba lari massal Air Force Run 2024 yang digelar di Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar. Selain olahraga, kegiatan ini juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang kedirgantaraan mendukung program pariwisata. Sedikitnya 5.000 peserta ambil bagian dalam lomba lari massal Air Force Run 2024. Para peserta dilepas oleh Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayu Waji didampingi Kapolda Sulawesi Selatan dan sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan Kabupaten Maros. Para peserta mengikuti sejumlah kategori yang dilombakan, diantaranya kategori 10.000 dan 5.000. Kelas lomba terdiri dari 5.000 Open, 10.000 Open, dan 10.000 Master. Event ini mengambil rute melintasi area hanggar Skadron Udara Lanut Sultan Hasanuddin. Air Force Run 2024 merupakan ajang lari bergengsi yang dilaksanakan rutin setiap tahun dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat tentang kedirgantaraan serta menjadi ajang silaturahmi dan integrasi antara anggota TNI AU dengan masyarakat umum sekaligus mendukung program pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Melewati landasan kita sekaligus mengenalkan kedirgantaraan. Kita kenalkan kedirgantaraan. Senang karena ini sekalian ini UUD Ampia. Jadi ini mengajak keluarga ke sini, ajak foto, ada lihat kuliner, makanan, sasar di sini. Jadi weekend sekalian. Selain olahraga, para peserta yang membawa keluarga dapat mengabadikan momen yang langka ini dengan berfoto dengan latar belakang pesawat yang sengaja dipajang untuk disaksikan para keluarga peserta yang ikut. Seluruh peserta yang masuk finish akan mendapat medali finisher. Kegiatan yang digelar ke-6 kali ini sangat meriah, dihibur dengan penampilan DJ musik yang menghentak. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Blitar meraih keuntungan hingga Rp10 juta per hari dari hasil beternak jangkrik. Dengan memanfaatkan lahan belakang rumahnya, pria warga Blitar, Jawa Timur ini tidak hanya mampu meraup cuan, tapi juga membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Siapa sangka jangkrik-jangkrik ini mampu menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah setiap harinya. Ya, usaha beternak jangkrik ini ditekuni oleh Purwanto, warga Kelurahan Togogan,
Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Peternakan milik pria 41 tahun ini mampu panen setiap hari tanpa libur. Masa panen jangkrik dalam kurun waktu 35 hari membuat perputaran uang yang cepat dan akhirnya mampu merubah perekonomiannya. Harga jual jangkrik sekarang Rp30.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya di peternak. Dan rata-rata Purwanto mampu menjual 5 kotak jangkrik setiap hari dengan satu kotak dihargai Rp3 juta. Omset Purwanto dari hasil penjualan jangkrik mencapai 8 juta sampai 10 juta rupiah per hari. Sebelumnya Purwanto ikut pengepul dan juga menjadi sopir pengantaran jangkrik antar kota. Setelah memiliki pengalaman, ia mencoba beternak sendiri. Mulai tahun 2011, ya dulu ikut orang sebagai sopir. Nah, di situ saya mulai ingin beternak sendiri di rumah. Berapa bulan bisa panen itu? Ya rata-rata 1 bulan lebih dikit. Jadi 35 hari lah. 35 hari. Maksimal 40 hari. Ya. Belasan tahun menjadi peternak jangkrik, Purwanto sudah mampu membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Anyus melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar AIN Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu.